Mari kita angkat hati kita ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu ada buat setiap kami Tuhan yang memerlukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan ada Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Mari katakan. Kau
rasakan kuasa yang tak kuasakan tidak terbatas dalam hidup yakin Kau nyata di sini kemenangan terjadi di sini ku yakin Kau hadir di sini kami rasakan kuasa yang tak terbatas ku yakin Kau nyata di sini kemenangan
lagi. Oleh karena seluruh bumi dipenuhi penghadapan akan janjinya, sudah tidak akan ada penundaan lagi. Tanda-tanda ajaib, mujizat, keajaiban terjadi di jalan-jalan. Orang yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Raja-raja, pemerintahan, pemimpin bangsa-bangsa menyerahkan kekuasaan, harta benda dan kekayaan pada Yesus Kristus Tuhan. Masa hujan awan dan hujan air akan bersatu menjadi hujan laut yang besar. Maka Tuhan akan memperlihatkan bahwa tidak ada firman yang gagal. Setiap yang dikatakannya sudah jadi dan sudah digenapi. Amin, amin, amin. Tuhan, kami berdoa malam hari ini Tuhan Yesus, untuk Tuhan Gembala Sidang kami, Pak Lukas, Ibu Seri, Judah dan Betani Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh keluarga daripada hamba-Mu, Gembala Sidang kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tuntun kehidupan Gembala Sidang kami lebih lagi Tuhan, masuk dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Setiap Tuhan Yesus, kapasitas yang Tuhan berikan bagi Gembala Sidang kami lebih diperbesar lagi Tuhan Yesus. Visi dan misi mau Kau tambah-tambahkan lagi untuk menjamu tahun 2020 Tuhan. Kami percaya Kau akan pakai Gembala Sidang kami lebih dahsyat dan hebat lagi Tuhan Yesus. Tutup bungkus kehidupannya dengan kuasa darah-Mu, rumah tangganya, keluarganya, keluar masuknya Tuhan, baik di Amerika dimanapun Tuhan utus, Tuhan akan sertai dengan malaikat-malaikat surgawi-Mu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semua juga, biar kami juga mendukung Gembala Sidang kami, dan berikan kami semua Tuhan perusahaan harapan dan seluruh pekerja pengurus yang ada di gereja ini bersatu unity Tuhan untuk mendukung Gembala Sidang kami Tuhan Yesus dengan setiap visi dan misi yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Kami percaya setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kehidupan Gembala Sidang kami itu juga akan terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus, dan kami terima malam hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau meteraikan setiap Tuhan janji-janji-Mu dalam kehidupan Gembala Sidang kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan juga seluruh jemaat BMC dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau lawan Tuhan mereka satu persatu dan berikan rasa haus dan lapar akan Tuhan untuk datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami serahkan juga untuk ibadah-ibadah raya kami, khususnya Natal Tuhan pada tanggal 24, 25 dan juga tahun baru Tuhan. Setiap hamba-Mu yang akan melayani Engkau bungkus dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Semua yang terlibat melayani Tuhan, Engkau berikan Tuhan kesehatan bagi hidup kami semua. Biar Tuhan Yesus kami diberikan roh sukacita, ada hadirat Tuhan yang kuat Tuhan mengalir dalam ibadah raya kami. Kirimkan jiwa-jiwa Tuhan, kami panggil jiwa-jiwa dari utara, timur, barat dan selatan Tuhan untuk datang beribadah Tuhan Yesus, merayakan Tuhan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya akan terjadi lawatan Tuhan, kami percaya akan terjadi pertobatan Tuhan di malam Natal Tuhan Yesus, dan juga dalam celebration kami Bapa. Semua setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat melayani yang dari Indonesia Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah kirim ke tempat ini, ke gereja-Mu Tuhan. Tuhan akan sertai juga perjalanan mereka, berikan keamanan sampai mereka tiba Tuhan Yesus di Amerika dan selamat Tuhan. Terima kasih pakai Gembala Sidang kami untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari Natal ini Tuhan. Biar isi hati-Mu Engkau berikan dalam hidupnya Bapa, sehingga kami semua Tuhan yang datang kami dipuaskan Tuhan dengan firman-Mu yang menguatkan, menyembuhkan, bahkan memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sekali lagi berdoa untuk kota kami Tuhan, Philadelphia. Kami mau katakan shalom bagi kota kami. Kami katakan ada damai, ada sukacita, ada berkat Tuhan yang melimpah bagi kota kami Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan dicurahkan bagi kota kami, ada keselamatan, ada hujan pertobatan, ada lawatan Tuhan yang luar biasa terjadi bagi kota kami Tuhan. Juga kami memberkati Amerika Tuhan, 50 state kami serahkan ke dalam tangan-Mu, juga pemerintahan Presiden Donald Trump dan seluruh aparat pemerintah
dan keselamatan daripada Tuhan. Karena Tuhan yang perkasa, kami aktifkan malaikat surgawi untuk melayani Tuhan, memegang Bapa dari Tuhan Vika dan Febri Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala kemuliaan Tuhan kami kembalikan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari yang percaya katakan, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya mari berikan kemuliaan bagi Dia yang paling dahsyat. Katakan, Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, aku percaya ada mujizat. Yes, Lord. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari lebih lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakan. Kau selalu ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Mari kita angkat tangan kita katakan, aku percaya ada mujizat.
Kami hadapkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami hadapkan setiap persoalan kami kepada Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktu. Kami berdoa untuk Pak Rudi kampung Tuhan. Tuhan, kalau dia masih ada di rumah dalam nama Yesus, kalau masih terjebak, biar Tuhan petugas pemadam kebakaran bisa segera menolong menyelamatkan. Tuhan, percaya mereka itu menjaga mengawal dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Semua keluarganya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kurang apa syikata ayo kita bersama buat kota Philadelphia. Tuhan, kami bersatu hati. Setiap perampokan, setiap penodongan, setiap pembunuhan, setiap kebakaran kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan shalom Tuhan atas Philadelphia. Kami katakan shalom Tuhan atas Philadelphia. Semua Tuhan tetap aman, damai, sejahtera. Tidak lagi ada perampokan, tidak lagi ada penodongan, tidak lagi ada pembunuhan dalam nama Yesus. Tidak lagi ada kebakaran dalam nama Yesus. Setiap pandangan fisika kami halau di dalam nama Yesus. Dan api Tuhan yang menguduskan kota Philadelphia. Shalom bagi Philadelphia. Philadelphia diselamatkan bagi nama
Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini tetap Tuhan sangat cinta buat kami. Selama-lamanya kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Malam hari ini yang Tuhan yang terus membawa kami kepada satu level lebih lagi semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa kami diberkati untuk menjadi saluran berkat. Ada rencana Tuhan kalau Tuhan selamatkan kami. Terima kasih buat semua anugerah dan kemurahan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan sampaikan firman-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, atas kami semua. Roh hikmat pewahyuan dicurahkan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Selamat kembali Bapak Ibu, puji Tuhan. Dalam nuansa Natal ada beberapa peristiwa-peristiwa Natal yang sering kita baca, tetapi sebenarnya ada banyak kekayaan rohani yang kita bisa peroleh ketika Tuhan membukakan dan mewahyukan untuk saudara dan saya. Katakan amin. Nah, saudaraku, kita akan lihat dalam Matius pasal yang pertama, lihat ayat 18 sampai ayat 25. Matius pasal pertama ayat 18 sampai ayat 25. Sebuah peristiwa yang kita akan belajar malam hari ini. Matius pasal pertama ayat 18 sampai ayat 25. Saya bacakan atau kita baca secara saut bersautan, yang genap saya baca ganjil, tolong Anda baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, masih bertunangan, belum menikah, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum Yusuf dan Maria hidup sebagai suami istri atau belum pernah hubungan seks, jadi masih betul-betul suci. Ayat 19, saudara baca 2, 3. Stop, kurang keras, ayo 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya dengan pembunuh. Jadi Yusuf mau menceraikan Maria karena waktu itu masih bertunangan dan selama belum menikah ya bisa bercerai. Nah, waktu itu Yusuf bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam, tidak mau dipublikasi besar supaya tidak mempermalukan Maria. Ayat 20. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, jadi dia ini lagi menimbang-nimbang apa yang dia mau kerjakan, mau menceraikan Maria tunangannya karena Maria berkata dia hamil, ya katanya dari Roh Kudus. Jujur secara manusia, kalau saudara di posisi Yusuf jelas tidak masuk akal. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Siapa percaya akan adanya pelayanan malaikat? Angkat tangan, ya. Kita berdoa untuk Pak Rudi, ya, supaya betul-betul malaikat Tuhan menjaga dia. Katakan amin. Ya. Nah, untuk semua kita, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jangan takut, jangan ragu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sampai Tuhan kirim malaikat datang dalam mimpi Yusuf untuk meneguhkan, meyakinkan bahwa Maria tidak berzina. Maria memang hamil daripada siapa? Roh Kudus. Ayat yang ke-21 sudah baca 2, 3. Dialah anak yang dikandung Maria lah yang akan menyelamatkan umatnya, semua umat Tuhan dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23 sudah baca 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki
yang sudah disampaikan tentang kelahiran Mesias. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf tidak jadi menceraikan Maria, tapi Yusuf mentaati perintah Tuhan, yaitu untuk menikahi Maria. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, yuk baca sama-sama. 2, 3. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia, Maria, melahirkan anaknya laki-laki, itulah Yesus. Dan Yusuf menamakan dia siapa? Yesus. Saudara sekalian, kita sudah sering mendengar banyak kisah peristiwa tentang Natal. Tetapi kita belajar dari sisi Yusuf malam hari ini. Tahukah Anda bahwa Yusuf ini adalah contoh teladan orang yang rela menanggalkan sifat egoisnya untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saudara coba bayangkan situasi yang tidak mudah yang Yusuf hadapi. Kalau saudara nonton acara teater Lancaster ya tentang Miracle of Christmas, paling tidak kita akan disuguhi dengan pertunjukan pertama bagaimana Yusuf dan Maria ditunangkan ya oleh kedua orang tua, kedua belah pihak, oleh rabai, oleh imam, dan semua orang penduduk kota Nazaret menyaksikan. Nah, Anda tahu bahwa saudaraku, peraturannya adalah kalau masih bertunangan jelas belum suami istri, jadi mereka jelas tidak boleh hubungan seks. Jadi saudaraku, dan itulah masa persiapan untuk Yusuf mempersiapkan rumah bagi Maria. Ketika rumahnya siap, barulah mereka akan menikah. Nah, coba Anda bisa bayangkan tiba-tiba di masa persiapan itu Maria tiba-tiba berkata, Yusuf, Yusuf, apa yang aku ini? Aku hamil. So, coba bayangkan, imajinasikan kalau misalnya Pak Kara jadi Yusuf, bagaimana Pak? Loh, coba Anda bisa bayangin, ya toh? Kalau Yosef jadi Yusuf bagaimana? Ya kan? Sebentar lagi, tenang, ya kan? Mariamu akan berkata, aku hamil. Tenang aja, ya kan? Kalau itu lain, itu yang ditunggu-tunggu, ya. Jujur, saudara apa enggak shock? Terus kemudian pikiran Yusuf itu coba kita para laki-laki pikir, langsung kita pikir, hah? Kamu hamil dengan siapa? Kurang ajar, dengan saya tidak pernah, dengan siapa kamu? Lalu Maria berkata, dari Roh Kudus. Ayo, masuk logika gak, so? Gak masuk logika. Nah, itu sebabnya gak heran akhirnya Yusuf itu tidak bisa menerima kenyataan itu. Bahkan Yusuf akhirnya berniat untuk apa? Menceraikan. Kenapa? Karena memang Yusuf punya sebuah free will. Karena ingat pada waktu pertunangan itu menurut tradisi Yahudi adalah masa ujian, masa persiapan untuk mereka menentukan mau lanjut ke jenjang pernikahan atau tidak. Nah, jadi Yusuf itu punya kehendak bebas. Tiba-tiba ketika dia mau merencanakan menceraikan Maria, malamnya Yusuf mimpi. Lihat malaikat Tuhan datang dan berkata, jangan takut Yusuf, bahwa memang Maria mengandung dari Roh Kudus. Kamu tidak boleh takut untuk menikahi Maria. Saudara tahu, Yusuf tidak berargumentasi. Pada waktu dia bangun, langsung dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yusuf adalah contoh teladan orang yang rela menanggalkan sifat egoisnya. Kata bersama saya keras, sifat egois. 2, 3. Untuk mengikuti kehendak Tuhan. Bahkan kalau Anda renungkan, pada zaman itu bukan seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang banyak anak-anak muda memang terjadi keajaiban. Menikah bulan Juni, kemudian September melahirkan. Ya, itu keajaiban hari-hari ini, saudara ya. Saya harap tidak ada di tempat ini, kata amin. Tapi Anda bisa bayangkan, resiko yang dihadapi zaman itu bukan hanya Maria yang resiko akan dirajam batu sampai mati.
Tetapi Yusuf, dia juga punya banyak resiko. Resikonya apa? Yusuf pasti dituduh telah bersetubuh berzina dengan Maria tunangannya. Ya Pak ya? Ya kan? Dan ingat kota Nazaret itu itu kota kecil. Ya, kalau Anda nanti ke Israel, ya tahun depan kalau Tuhan berkenan kita akan buat tur lagi ke Israel. Nah, Anda tahu di Israel itu ternyata kota kecil Nazaret itu, ya kan? Kita ke sana dan ternyata rumahnya Maria sama rumah Yusuf tidak terlalu jauh, berdekatan, ya kan? Cuma sekarang rumahnya Maria dijadikan gereja Maria yang gede, rumah Yusuf jadi gereja juga tapi kecil. Ada yang tanya sama saya, Pak, kenapa rumah Maria lebih besar daripada rumah Yusuf? Jawaban saya, karena yang megang uang Maria. Ya kan? Makanya rumah Maria lebih besar. Nah, tapi mari kita lihat begini. Anda bisa bayangkan gosipnya itu kencengnya kayak apa? Ya Pak ya? Kira-kira di Philadelphia gosip itu kenceng nggak? Philadelphia aja sebesar ini, kota nomor besar nomor 5 di Amerika aja masih kencang gosipnya, apalagi kota Nazaret. Saudara bisa bayangkan resiko-resiko yang Yusuf hadapi. Yusuf dianggap berzina dan akhirnya memang Yusuf menikahi Maria, tapi hanya untuk menutup aib aja. Bahkan Yusuf rela rencana pribadinya tidak lagi berjalan seperti yang dia rencanakan. Ya Pak ya? Mungkin dugaan saya, kalau Yusuf itu zaman sekarang, Yusuf sudah mempersiapkan bulan madu. Semua nanti pernikahannya ya di ballroom Grand Hyatt misalnya. Lalu kemudian nanti vacationnya akan apa misalnya akan sebulan, namanya bulan madu kan ya, harus yang manis-manis ya pergi kemana misalnya. Nah Anda coba misalnya, tiba-tiba ketika akhirnya Maria hamil, Anda tahu di saat itulah semua rencana pribadinya itu berantakan. Bahkan akhirnya yang menarik, Alkitab tadi berkata, Yusuf rela tidak berhubungan seks dengan Maria istrinya. Sampai kapan? Sampai Maria melahirkan Yesus. Anda bisa bayangkan, yang namanya pengantin baru, ya toh, tapi Yusuf harus tahan diri. Ini yang sudah menikah kan banyak kan? Halo? Halo? Lah kalau pengantin malam pengantin terus nggak boleh ngapa-ngapain, itu namanya kecut. Ya toh? Karena Anda tahu kan, biasa malam pengantin, habis pesta masuk kamar hotel ngapain? Itu apa? Pintar semuanya, pengalaman, cuan atau enggak? Tapi kemudian Yusuf tidak menyentuh Maria. Dan tidak menyentuhnya itu, saudaraku, paling tidak, ya toh, berapa lama? Maksud saya tidak hubungan seks sampai berapa lama? Sampai seandainya Maria sudah hamil 3 bulan, berarti sampai tunggu 6 bulan lagi. Nah ini kan semua adalah gambaran semua sifat ego yang harus rela diserahkan untuk ikut rencana Tuhan. Katakan amin. Nah, berita Natal buat kita malam ini, judul khotbah saya malam ini adalah jangan egois. Ayo ucapkan sama-sama 2, 3. Jangan egois. Coba lihat kanan kiri kata jangan egois. Ya, sekarang pegang pada mata jangan egois. Nah, saya pelajari dalam kamus bahasa Indonesia. Apa sih arti egois? Egois artinya adalah orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Ucapkan 2, 3. Orang yang selalu mementingkan apa? Diri sendiri. Nah, ini arti egois. Jadi kata egois, kata penting dalam egois ini adalah kata apa? Kata kepentingan. Kata bersama saya kepentingan. 2, 3. Ya kan? Ini kan bicara kepentingan. Dan jujur semua saudara pasti punya kepentingan enggak? Punya dong, ya kan? Kita punya kepentingan. Nah, kalau saudara dan saya mau benar-benar belajar dari hidup Yusuf, mari kita belajar apa sih rahasia hidup tidak egois. Rahasia itu apa? Mari balik dalam ayat 19 sampai 20. Matius 1 ayat 19 sampai 20. Kita baca lagi. Matius pasal pertama ayat 19 sampai 20. Saya baca ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum,
Yusuf bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Ya, Tuhan bisa bicara melalui mimpi. Katakan amin. Ya, dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut, jangan ragu mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudaraku, di sini kita lihat Yusuf rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk dia bebas menceraikan Maria, dan dia bebas untuk mencari wanita lain untuk menjadi istrinya pengganti Maria, karena dia anggap Maria ini tidak setia dengan dia. Tetapi yang menarik adalah ketika malaikat Tuhan intervensi, Tuhan datang dalam mimpi, maka akhirnya dikatakan Yusuf keesokan harinya dia mengambil keputusan menikahi Maria. Rahasia hidup tidak egois yang pertama adalah mengutamakan kepentingan Tuhan lebih dari kepentingan pribadi. Ucapkan bersama saya, 2, 3. Mengutamakan kepentingan Tuhan lebih dari kepentingan pribadi. Ulang lagi yuk, 2, 3. Mengutamakan kepentingan Tuhan lebih dari kepentingan. Nah, ingat tadi, egois itu adalah orang yang apa? Ingat? Mendahulukan, yang mengutamakan apa? Mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi saudaraku, kalau saudara dan saya tidak mau egois, siapa yang mau tidak mau egois? Angkat tangan. Di zaman orang sekarang, zaman egois gak? Oh iya, ya kan? Zaman orang sebagai egois. Tuhan mau saudara dan saya tidak egois. Karena yes. Nah, kita harus mau mengutamakan kepentingan Tuhan. Ucapkan sama saya, kepentingan Tuhan lebih daripada kepentingan pribadi. Nah, sekarang banyak orang kebalik. Mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Tuhan. Nah, kita harus belajar, saudara, bagaimana Yusuf ini akhirnya Tuhan bisa pakai hidupnya, Tuhan bisa angkat hidupnya. Kenapa? Karena Yusuf rela mengutamakan kepentingan Tuhan lebih dari kepentingan pribadinya. Dan di antara free will yang Yusuf miliki, dia berubah dan dia berkata, let your perfect will be done in my life. Biarlah kehendakmu Tuhan yang jadi dalam kehidupanku. Tepukan yang meriah untuk kalian. Saudara, saya percaya Kristen yang dewasa adalah Kristen yang mau mendahulukan, mengutamakan kepentingan Tuhan lebih dari kepentingan pribadi. Kata amin. Maukah kita menyerahkan kepentingan pribadi kita demi mengutamakan kepentingan Tuhan? Saudaraku, percayalah, orang yang mengutamakan kepentingan Tuhan, nanti Tuhan yang akan mengurusi kepentingan pribadinya. Ulang lagi ya. Orang yang mengutamakan kepentingan Tuhan, Anda harus percaya Tuhan yang akan membereskan kepentingan pribadinya. Katakan amin. Saudaraku, saya ketemu dengan seorang di Makassar, Sulawesi kemarin waktu saya melayani. Dan orang ini dia bersaksi. Saudara tahu, dia ini orang yang awalnya sangat-sangat sederhana, gak punya apa-apa. Sampai akhirnya dia usaha. Dan dia mulai, saudaraku, Tuhan mulai angkat berkati dia. Nah, biasa orang tambah diberkati, mulai kendor sama Tuhan. Saya harap saudara tidak demikian. Katakan amin. Ya, orang ini saudara ternyata ketika mulai diberkati Tuhan, dia mulai lupakan Tuhan. Dia mulai akhirnya saudaraku tidak lagi ibadah. Ya, lalu apa terjadi? Dia cerita satu kali, tiba-tiba dia di mobil lagi dalam perjalanan, langsung kolaps kayak ikan koki. Anda tahu kayak ikan koki? Rupanya dia kena serangan jantung, kayak nggak bisa nafas. Dia punya duit banyak tapi kayak nggak bisa nafas. Jadi kayak itu sampai istrinya nangis jerit-jerit, matanya pun sudah kayak ikan koki karena dia mau nafas. Dan di saat itulah
masa kritis. Untung dia sebut nama yang ajaib. Dia teriak, Yesus tolong saya. Dan tiba-tiba dia berhentikan mobilnya. Singkatnya, akhirnya dia tertolong. Dan di saat itu dia sadar, dia sudah jauh dari Tuhan. Dia sudah sangat egois, hanya sibuk mikirkan dirinya sendiri. Dan dia bertobat. Dia minta ampun sama Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, mulai sekarang aku mau supaya Tuhan yang terutama dalam hidupku. Pakai hidupku Tuhan. Anda tahu apa terjadi? Dalam kondisi seperti itu, Tuhan akhirnya mulai membuat dia progres kesehatannya. Di awal pada waktu dia masih terus terkadang-kadang masih sakit jantung, dia mulai sebuah tanya sama Tuhan, pakai hidupku. Tiba-tiba Tuhan berkata, aku mau pakai engkau menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan daerah. Apa yang kau bisa lakukan Tuhan? Lakukan keliling ke sana. Ada waktu sesibuk apapun, kamu juga harus kunjungi, layani mereka. Anda tahu, di awal dia belum bisa khotbah. Dia cuma bisa kesaksian. Dia cuma bisa nyanyi. Dan Anda tahu, dalam kondisi begitu, dia lakukan dengan takut. Ketika dia dahulukan kepentingan Tuhan, dia mau melayani Tuhan jadi berkat, walaupun dia masih usaha. Tuhan berkati hidupnya luar biasa. Anda tahu, sampai akhirnya usahanya yang kecil dibuat Tuhan jadi besar. Bahkan dia punya, sampai akhirnya punya mall. Ya, dia punya supermarket. Dan saya disuruh lihat, saya sempat Tuhan berkati dia juga beberapa hotel. Ya, sampai ada hotel yang di tepi pantai. Dan itu hotel yang gede. Dan ini orang sampai Tuhan berhikmat, dia itu sampai hotelnya dia desain sendiri. Saya sampai kagum, kenapa? Ada lantai 1 bentuknya semua kayak Romawi, ya toh. Dan patung-patungnya pun itu dia desain. Kemudian nanti lantai 2 nuansanya Yerusalem, semuanya itu ornamennya ornamen Israel. Saya bilang, ini beli dari mana? Oh, kita buat sendiri. Siapa yang merancang? Oh, saya sendiri. Naik lantai 3, nanti lain lagi. Dan di taman-tamannya itu ada ayat firman dan sebagainya. Anda tahu, sampai akhirnya dia bilang ini, Pak, setelah itu saya semakin sadar, kalau mengutamakan kepentingan Tuhan, Tuhan akan menolong dan memberkati setiap orang demikian. Tepukan yang meriah Tuhan. Amin. Bukankah persis yang Yesus sendiri katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu artinya apa? Utamakan kepentingan Tuhan lebih dari kepentingan pribadi. Dan amin. Dan jadi Tuhan apa? Maka semua yang kau perlukan akan apa? Ditambahkan. Saudaraku, Anda tahu akhirnya setahun 2 kali dia itu buat retreat para gembala dari daerah-daerah. Saudara, saya tanya detail, Pak, apa yang Bapak lakukan? Oh Pak, pasti saya akan siapkan pembicara yang baik. Makanya saya diminta untuk bicara dengan beberapa lagi. Lalu kemudian semua itu ya 120 orang hamba Tuhan dari daerah, itu semua biaya transportnya pulang pergi dibiayai semua. Anda cuma 2 kali aja, ya kan? Itu bukan cuma yang di dekat dengan kota Makassar, sampai ada yang di daerah Nias, sampai ada yang di daerah NTT diterbangkan. Terus hamba Tuhan itu selama 3 hari, ya toh, di hotel resortnya dia gratis semua. Mereka semua dibekali firman dengan baik selama 3 hari. Makannya pun saya kaget, itu makan raja-raja semua. Ya toh, itu bukan makanan buffet biasa, makan pokoknya terbaik. Dia siapkan untuk para hamba Tuhan daerah itu. Lalu kemudian selesai 3 hari lewat, itu semua dibawa pindah ke hotelnya lain lagi yang lebih bagus. Untuk apa so? Untuk 2 hari free time, di mana setiap hamba Tuhan suami istri per orang dikasih voucher 500.000 rupiah untuk boleh belanja di supermarketnya dia. Bayangkan so, 120 kali 500.000, ya toh. Lalu, ya toh, mereka boleh main di waterboomnya itu. Jadi, saudaraku, itu hamba Tuhan main selurutan, selonca dan sebagainya. Free semua. Dan semua saudaraku, bahkan Anda tahu, setelah mau pulang,
per hamba Tuhan diberi uang pesangon 1,5 juta. Saya kaget, Pak. Saya paling tidak, walaupun tidak terlalu pandai kalkulasi, Anda bisa kalkulasi dan berbeda dengan pengeluaran dan sebagainya. Terus saya tanya, Pak, jadi Bapak ini setiap event paling tidak keluar berapa? Dia ketawa, hampir 2M. Setahun berapa kali? 2 kali. Sudah berapa lama, Pak? 8 tahun. Loh, orang tambah diberkati karena mengutamakan kepentingan Tuhan. Terus sampai ada teman lain yang ikut dalam panitia itu ngomong gini, Pak Lukas belum tahu, di kota ini Pak, Bapak ini terkenal, satu-satunya pemilik bisnis supermarket di mana supplier kalau kirim barang setelah dia pesan dibayar cash, cek kontan. Wah, sementara yang lain semuanya utang 3 bulan, 4 bulan, sampai 5 bulan, sampai ada mundur 6 bulan. Bapak ini selalu barang tiba, dicek semuanya baik, dia bayar dengan cek tunai. Terus saya sama ngomong, Pak, kenapa begitu? Dia bilang ini, dia ketawa. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji kalau kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Sampai dia cerita, ada orang-orang mau coba nyanyi dia. Bahkan ada keluarga jauhnya dia juga mau nyanyi. Buka supermarket di dekat dia. Dia tidak takut, dia ngomong berkatnya orang lain-lain. Sudah tahu apa terjadi? Itu ternyata Anda tahu, sampai akhirnya ketika sudah buka saingannya banyak, tetap yang paling ramai dia. Saya itu, ya toh, nginep di hotelnya dia pagi-pagi, ya toh, jam 8. So, kemudian saya pikir kok orang rame, ada apa? So, apa ada acara apa? Ternyata enggak. Itu tak pikir karyawan, bukan. Itu customer antri sebelum buka. Dan dia ngomong, tiap pagi Tuhan memberkati supermarket kami dengan cara yang ajaib. Sampai supplier-supplier dari berbagai kota di Indonesia itu paling senang supply ke rumah sakit, ke supermarket ini. Anda bisa lihat, kenapa? Karena selalu bayarnya cash. Dan dia bisa dapat harga murah. Makanya Anda tahu, yang lain seringkali tidak bisa bersaing. Bukan karena harganya murah. Dia mau, saya jual juga harga standar. Tapi kalau orang masuk ke supermarket saya, mereka senang, bahagia, dan damai sejahtera. Itu namanya disertai oleh Tuhan. Nah, jangan tunggu Anda punya supermarket baru saudara mau jadi berkat. Tapi mari belajar mengutamakan kepentingan Tuhan lebih dari kepentingan pribadi. Katakan amin. Yang kedua, saudara, rahasia hidup tidak egois. Matius 1 ayat 21 sekarang. Perhatikan. Malaikat bilang begini pada Yusuf dalam mimpi. Iya, Maria akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus. Kata bersama saya Yesus. Siapakah Yesus? Dijelaskan. Karena dialah, Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, ingat, Yusuf ini seorang pemikir. Betul kan? Kan tadi dikatakan sebelum dia menceraikan, dia menimbang-nimbang. Betul apa Pak? Ya kan? Berarti dia ini waktu dia dapat mimpi itu pun, dia langsung mikir. Setelah bangun, wow, berarti yang akan dilahirkan oleh Maria, tunanganku, ini akan menyelamatkan bangsa. Menyelamatkan umat Tuhan dari dosa mereka. Menyelamatkan orang lain dari, yaitu neraka. Saudara sekalian, dari sini kita bisa belajar, bukan saja Yusuf mendahulukan kepentingan Tuhan lebih dari kepentingan pribadi, tetapi yang kedua, Yusuf mau mendahulukan kepentingan orang banyak lebih dari kepentingan pribadinya. Kalau saudara dan saya tidak mau lagi hidup egois, yang kedua, mendahulukan kepentingan orang lain. Kata bersama saya, kepentingan orang lain. 2, 3. Kurang keras, kepentingan orang lain. 2, 3. Lebih dari kepentingan pribadi. 2, 3.
Wow, bayi yang di dalam kandungan Maria adalah Mesias. Inilah yang sudah lama ditunggu-tunggu, yang sudah lama didoakan, yang sudah lama dibuatkan. Dan Mesias akan menyelamatkan banyak orang dari api neraka. Saudaraku, coba seandainya Yusuf tetap egois, maka dia don't care dengan orang lain. Dia tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Apakah orang mau masuk neraka kah, atau ke surga, dia don't care. Jelas Yusuf akan tetap menceraikan Maria. Mungkin coba kita berpikir sangat ini ya, berpikir jeli. Seandainya kira-kira Yusuf ini menceraikan Maria, Maria tetap melahirkan Yesus kan? Iya. Tapi Anda tahu, gambar keluarga yang melahirkan Yesus tidak komplit. Maka maka Maria sebagai single mother melahirkan Yesus. Tetapi yang ajaib, Yusuf rela untuk mengorbankan kepentingan pribadinya, untuk mendahulukan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, orang banyak. Dan dia tidak mau merusak figur keluarga harmonis. Saudara, sekarang aplikasinya gini. Maaf, terkadang sebagai istri, sebagai suami, ketika Anda menghadapi pergumulan, konflik, ketidakcocokan, persoalan dalam pernikahan saudara, maafkanlah. Ada banyak orang sifatnya egois. Yang penting saya dibahagiakan, tidak peduli dengan anak-anak saya, lebih baik cerai saja. Itu adalah sifat egois dan merusak gambar keluarga rencana Tuhan. Saudara sekalian, hari ini seberat apapun pergumulan dalam keluarga kita, tetaplah perhatikan kepentingan orang lain, bukan kepentingan kita pribadi. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Kalaupun Yusuf tetap ngotot menceraikan Maria, maka Yesus akan lahir tanpa figur seorang ayah. Dan jelas itu tidak akan jadi teladan yang baik. Pertanyaannya sekarang, maukah saudara menjadi berkat bagi banyak orang? Saudara, terkadang kita bersikap baik kepada keluarga kita, itu tidak akan merugikan saudara. Dari amin. Amin. Ketika orang tua bersikap baik kepada anak, walaupun anak mungkin terkadang perlakuannya tidak baik, Anda harus tahu, Tuhan itu akan melihat hati saudara, dan Tuhan akan bela hidup saudara. Katakan amin. Ketika Anda sebagai seorang anak tetap berbuat baik pada orang tua, Anda sebagai seorang istri tetap berbuat baik kepada suamimu, walaupun mungkin dia menyakiti saudara. Sebagai seorang suami, Anda tetap mencintai istri Anda, walaupun mungkin dia cerewet, dengan baik-baik. Itu justru akan membuat nama Tuhan yang dipermuliakan. Maaf ya, ada orang itu demi egonya, dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak peduli dengan kepentingan orang banyak. Hari ini kita harus lebih peduli dengan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kita pribadi. Dan percaya sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita, orang-orang yang mau jadi berkat. Tepukan yang meriah untuk kamu. Amin. Terkadang saudara sibuk, terkadang kita capek, terkadang kita juga banyak urusan. Tapi ketika ada kesempatan untuk kita melayani orang lain, kenapa seringkali kita tidak mau? Saudaraku, satu kali ada seorang pria capek pulang kerja di New York, dan dia ketika keluar dari lubang subway, dia udah capek sepanjang hari dia kerja, dan dia itu, saudaraku, keluar dari lubang subway untuk ke apartemennya. Dia harus lewati Central Park, taman yang ada di tengah kota Manhattan, taman yang gede, dan sudah gelap waktu itu, saudaraku. Dalam keadaan dia harus lewati dengan hanya lampu remang-remang. Tiba-tiba dia kaget waktu dia jalan di taman itu sendirian. Ada teriakan seorang wanita, "Help me, help me, help me." Sejenak dia berpikir, waduh, ada orang minta tolong di tengah taman Central Park yang gelap, yang sepi. Waduh,
pasti ada seorang yang sedang terancam bahaya. Dia berpikir sekian detik, kalau saya tolong, seandainya orang yang jatuh membunuh saya akan mati konyol. Tapi kalau saya lewat saja, bagaimana nasib orang yang mengalami korban kejahatan itu? Help me. Dalam keadaan itu apa yang terjadi? Dia berpikir lebih baik dia pura-pura gak dengar dan dia lewat saja. Dan dia sudah memutuskan seperti itu. Dia udah jalan sekian langkah, tapi tiba-tiba hatinya tersentuh. Tapi bagaimana nasib orang itu? Mendadak dia berubah keputusan. Dia langsung balik dan dia cari suara itu di tengah suatu taman Central Park. Dia cari dan tiba-tiba ketika dia semakin mendekat, dia teriak, "Hai! Hai!" Dan Anda tahu tiba-tiba ada seorang pria lari dalam kegelapan meninggalkan seorang wanita. Dan ternyata ketika dia dekati, wanita itu kaget. Pria ini juga kaget. Dan wanita itu berkata, "Are you Daddy? Apakah kamu Papa?" Dan wanita itu keluar dari semak luka ketika mau diperkosa oleh penjahat itu. Dan itu ayah kaget. Karena ternyata yang menjadi korban itu siapa? Anak gadisnya sendiri. Dia peluk, dia nangis. Bukan hanya nangis karena ternyata anaknya terselamatkan, tapi dia nangis kenapa? Karena untung dia buang sifat egonya dan dia menolong orang. Seandainya dia tidak mau tolong, dia tetap jalan, maka dia akan menyesal seumur hidup. Hari ini saudara, di tengah dunia yang serba egois, pesan Natal dari Tuhan, maukah kita mendahulukan kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak lebih dari kepentingan kita? Tepukan yang beri untuk kamu. Yang ketiga, yang terakhir, lihat ayat 24-25. Matius 1 ayat 24-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia siapa? Yesus. Yusuf bukan hanya rela menikahi Maria, tetapi Yusuf benar-benar mencintai Maria. Saudara, terkadang Anda bisa pikirkan ya, Yusuf mungkin sudah tidak lagi cinta, tapi malah benci. Dianggap ini pasti tidak setia. Tapi beda dengan Yusuf. Yusuf tidak hanya asal menikahi Maria, tapi dia benar-benar mencintai Maria. Tetapi yang dia lakukan, karena cintanya, dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Saudara, rahasia hidup tidak egois yang pertama, dahulukan kepentingan Tuhan lebih dari kepentingan pribadi kita. Katakan amin. Yang kedua, saudara, mendahulukan kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak lebih dari kepentingan pribadi. Tapi yang ketiga adalah memperjuangkan kepentingan bersama lebih daripada kepentingan pribadi. Kata bersama saya, kepentingan bersama. 2, 3. Kurang keras. Kepentingan bersama. 2, 3. Saudara, Yusuf ini rela menahan, tidak mau hubungan seks dengan Maria sampai Yesus lahir. Sehingga Maria melahirkan Yesus. Maka setelah Yesus lahir, maka Maria dengan Yusuf, layaknya suami istri yang normal, barulah mereka berhubungan seks. Jadi maaf kalau sampai ada yang berkata bahwa Maria perawan suci selamanya. Itu tidak alkitabiah. Mana buktinya? Coba kita lihat yang terakhir, Markus 6 ayat 3. Markus 6 ayat 3. Markus 6 ayat 3. Lihat penduduk kota Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Apa yang mereka katakan waktu Yesus buat mukjizat? Markus 6 ayat yang ketiga. Bukankah ia, Yesus ini tukang? Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria? Saudara siapa? Yakobus, Yoses,
Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jelas sekali bahwa ternyata orang-orang Nazaret tahu bahwa Yesus punya saudara-saudara yang lain. Namanya siapa? Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Bahkan beberapa saudara-saudara wanita. Nah, ini siapa? Ini adalah anak Yusuf dan Maria setelah Yesus lahir. Kalau Yesus bukan hasil hubungan seks dengan Yusuf, Yesus dari Roh Kudus, benih yang kudus, katakan amin. Tetapi Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, termasuk saudara-saudara Yesus wanita yang lain, dalam tanda kutip saudara tiri karena lain bapak, ya kan? Anda tahu ternyata itu, saudaraku, semuanya lahir dari hubungan normal antara Yusuf dan Maria. Nah, lihat, memperjuangkan kepentingan bersama lebih dari kepentingan pribadi. Maksudnya begini, saudara, tadi yang pertama saudara harus mengutamakan kepentingan Tuhan. Yang kedua, saudara harus mendahulukan kepentingan orang banyak. Tapi ingat, yang ketiga, jangan abaikan kepentingan bersama. Apa itu? Kepentingan pribadi dan keluarga intan kita. Yang menarik begini, saudara sekalian, jangan abaikan kepentingan pribadi sebagai keseimbangan yang harus tetap kita jaga. Kata bersama saya harus hidup seimbang. 2, 3. Lebih keras, saya harus hidup seimbang. 2, 3. Artinya ini, di sini Tuhan mau ngajar kita. Saya renungkan. Tiba-tiba Tuhan ngajar ini. Coba lihat. Yusuf pertama mendahulukan kepentingan Tuhan. Yusuf mendahulukan kepentingan orang banyak. Tapi Yusuf juga tidak melalaikan kepentingan keluarganya sendiri. Dan yang amin. Kenapa? Kalau suami istri menikah dan selamanya tidak hubungan seks, normal atau tidak? Tidak normal. Anda tahu ini, suami. Selalu masih ingat ketika pesawat terbang mau terbang, maka pramugari selain menunjukkan tentang seatbelt, tentang pelampung, tapi dia berkata kalau tiba-tiba udara drop, akan turun apa? Masker. Siapa lebih dulu yang harus pakai? Ketika anak dan orang tua sama-sama penumpang, yang harus pakai dulu anak atau orang tua? Kita. Kita harus pakai dulu, bukan anak kita dulu. Kita dulu yang pakai. Supaya apa? Setelah kita pakai, kita bisa tolong mereka. Nah, dari situ kalau Anda renungkan cukup dalam. Artinya ini, saudara, Tuhan mau kita jadi berkat bagi banyak orang. Kita harus jadi berkat dalam kepentingan Tuhan. Tapi jangan juga abaikan kepentingan keluarga intan saudara. Tapi jangan sampai demi kepentingan keluarga Anda abaikan semua yang lain. Itu juga tidak benar. Tapi tetap kita harus seimbang. Saudara, perhatikan rumah tanggamu. Perhatikan istri saudara. Dari amin, Bapak-Bapak. Perhatikan suami Anda. Perhatikan anak-anak saudara. Ada banyak hamba Tuhan hidupnya nggak seimbang. Dia jadi berkat di luar rumah, tapi di dalam rumah anak-anaknya nakal dan PR-nya dan ujian nilainya jelek-jelek. Nah, jelas itu nggak seimbang. Ada orang jadi berkat di luar hebat, tapi ternyata hubungan rumah tangganya kacau dan berantakan. Yusuf memberi teladan yang baik. Bagaimana dia selain jadi berkat bagi kepentingan Tuhan, jadi berkat bagi orang banyak, tapi dia juga tetap harus perhatikan kepentingan bersama keluarganya. Tepuk tangan yang beri untuk kepada. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Jelas tidak sehat kalau akhirnya kita cuma sibuk melayani orang luar, tapi kemudian kita tidak memperhatikan orang dalam rumah kita sendiri. Hari ini, ayo kita belajar supaya hidup kita diangkat Tuhan seperti Yusuf. Siapa mau hidup tidak egois lagi, angkat tangan. Siapa yang mau tetap egois, angkat tangan. Saya mau doakan. Enggak ya? Sudah mau tidak hidup egois lagi? Amin. Rahasianya ada 3 poin. Yang pertama, ayo baca sama-sama 2, 3. Mengutamakan kepentingan Tuhan lebih dari kepentingan pribadi. Yang kedua, mendahulukan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan
pribadi. Yang ketiga, memperjuangkan kepentingan bersama keluarga kita lebih daripada kepentingan pribadi. Menurut saya, saudara, Yusuf itu pria normal. Buktinya setelah Yesus lahir, berarti Yusuf punya berapa anak lagi? 4 yang laki-laki, belum yang wanita. Anggaplah saudara-saudara perempuannya wanita, anggaplah 2, jadi berapa? 6. Jadi Yusuf ini juga tetap normal. Maria juga tetap normal. Saya harap saudaraku, ketika Anda dipakai Tuhan di alam roh dan menjadi berkat bagi banyak orang, jangan abaikan rumah tangga kita sendiri. Yang setuju beri tepuk tangan yang melihat kemuliaan. Amin. Ayo beri bersama-sama datang pada Tuhan. Kita berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, kami serahkan hidup kami, supaya benar-benar hidup kami tidak egois lagi. Saudara, di tengah-tengah saudara masih mengalami pergumulan, jangan sibuk hanya mementingkan diri sendiri. Tapi mari kita belajar mendahulukan kepentingan Tuhan, mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak. Baru yang terakhir, memperjuangkan kepentingan bersama dalam keluarga saudara. Hari ini kita datang pada Tuhan. Apalagi saat saudara diangkat, diberkati oleh Tuhan, jangan terlena dengan kepentingan Tuhan. Jangan abaikan kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak. Percaya sekali lagi, kalau kita rela menyerahkan kepentingan kita pribadi demi kepentingan Tuhan, maka Tuhan yang akan take care kepentingan kita pribadi. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, yang dalam hadiratku tetap Tuhan
Biar kami terus meneladani kehidupan Yusuf Yes. yang sungguh-sungguh punya hati Bapa untuk dia merelakan kepentingan pribadinya demi kepentingan Tuhan, menyerahkan kepentingan pribadinya demi kepentingan bersama orang banyak. Tuhan, kami percaya kalau kami kerjakan itu berarti kami mengutang Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan akan membalas dengan cara yang ajaib. Tapi juga ajari kami tetap memperjuangkan kepentingan bersama keluarga kami, sehingga tetap ada keseimbangan. Kami juga melayani keluarga kami dengan baik. Kami tetap juga memperhatikan kesehatan pernikahan kami, anak-anak kami dengan baik, sehingga tetap Tuhan, kami tidak hanya jadi berkat di luar, tapi kami juga jadi berkat dalam keluarga kami masing-masing. Seperti Yusuf dan Maria, Tuhan, mereka bisa memperjuangkan kepentingan bersama keluarga mereka, sehingga Tuhan tetap Engkau memberikan sebuah anugerah khusus. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan atas setiap kami, dan sekarang kami akan bawa persembahan kami dengan cinta dan hormat kepada Tuhan. Terimalah korban kami dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin. Amin. Silakan duduk kembali Yesus sekalian. Saudara, pengumuman, hari Minggu besok kita akan kembali belajar firman lebih dalam lagi. Lalu hari Selasa 24 Desember kita akan mulai jam 7 malam. Tolong Anda jangan terlambat. Dan juga hari Rabu 25 Desember jam 10 pagi. Sementara doa mujizat Kamis depan diliburkan ya, karena kita akan fokuskan di 24 dan 25. Lalu kemudian acara tutup tahun kita tanggal 31 Desember dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Kita akan ada dinner bersama-sama, bukan lagi dinner ya, tapi apa? Last Supper bersama. Bukan Last Supper ya. Kalau Last Supper kan habis itu ada yang disalibkan saya. Tapi Supper bersama-sama ya. Lalu doa mujizat tanggal berapa? 3 ya. Itu diliburkan juga. Jadi kita libur doa mujizat 2 kali. Oh, happy semua saudara. Ya. Tapi minggu tetap kebaktian. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik, itu kenapa? Tanggal 2 ya? Oh, tanggal 2. Tanggal 31 itu Selasa, oke. Baik ya, jadi tanggal 2 ya. Jadi saudara, Anda boleh tetap kan tadi jangan lupa untuk memperjuangkan kepentingan apa? Keluarga, ya kan? Jadi sama-sama olahraga sama-sama, amin. Setelah 24-25 banyak makan, jadi tanggal olahraga sama-sama. Ya, itu saja tambahan pengumuman. Ya, terus kita dukung doa untuk warga Vika, dan saudaraku, saya percaya Tuhan akan menolong dengan cara ajaib. Habis ini kita juga akan kembali ke tempat lokasi di sana. Baik, kita akan bersama-sama bawa korban Yesus kita dalam nama Yesus. Kita beri dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Berkati aku dipakai karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama puji Tuhan.
setiamu nyata bagiku. Yang saya minta, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Kau alasanku dipangkas jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Yang percaya Tuhan sorakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari angkat tangan saudara, biarlah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Yesus Tuhan turun atas kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati menjadi saudara berkat, berkati juga fellowship kami dalam nama Yesus. Semua yang percaya dengan Tuhan sama-sama katakan amin.